Pernah nggak MKN melakukan hal tersebut? Ya tidak dong, itu kan lembaganya berbeda. Kan bisa kerja sama organisasi, pengurus. Kan ada Pengwil, kalau tingkatan provinsi, kalau tingkatan PP kan bisa. Nanti bicara tentang perlindungan organisasi kepada anggotanya. Ya, itu gitu. Dan pengayoman tuh nanti. Betul. Ya. Nah itu sejauh mana? Tematan kan sejauh mana ya? Sejauh mana? Nggak, jangan jauh-jauh sih, deket-deket aja lah. Oke. Jadi begini, ya pengalaman kalau saya pengalaman di Pengwil INI Jawa Barat, khususnya Jawa Barat. Jadi pada saat periode Ketua Pengwil kita Pak Irfan, ya periode yang lalu, saya kebetulan juga di bidang pengayoman itu, ya kan. Jadi kita mencoba melakukan inisiasi kepada teman-teman seluruh notaris Jawa Barat yang mempunyai masalah. Kita buka pengaduan, klinik pengaduan, curhat gitu, WA curhat. Nah, di sekretariat waktu itu kita jadwalkan hari sekian-sekian silakan, gitu ya. Nah, tapi lucu kadang-kadang teman-teman ini mungkin ya karena takut ya, atau ya karena dianggap aib gitu ya. Padahal kita tidak pernah tahu akta yang kita buat ini menjadi masalah atau tidak, kita tidak pernah tahu. Setuju. Kecuali dari awal kita sudah bermasalah. Itu emang nakal. Tapi itu kalau nakal berarti. Tapi kita memang melegalkan suatu dokumen akta otentik. Iya sih. Akta otentik ini kita bicara bisa perdata, bisa pidana, bisa administrasi juga. Yes. Nanti lari kemana-mana itu bisa. Betul. Bahkan pelanggaran etik notaris, pelanggaran dia pelaksanaan jabatan bisa dibuktikan dari akta ini tadi, gitu loh. Luas ya. Panjang. Nah, ini yang maksud. Jadi fenomena berdasarkan pengalaman kami ini ya, fenomena di masyarakat itu permasalahan hukum itu semakin complicated sekarang. Betul. Complicated itu. Nah, ini harus kita pikirkan. Jumlah notaris kita berapa sekarang? Udah hampir 18 ribuan. 18.000. Jawa Barat sudah 4 ribuan, ya kan? Nah, saya nggak tahu di daerah-daerah lain seperti apa permasalahan hukum, ya kan? 4.000, 5.000 Jabar, 4.000 bisa Banten, 4.000 juga bisa dari Jateng, Jatim. Wow. Berapa waktu yang lalu, hampir setahun yang lalu, ribut-ribut pinjol gitu kan? Selesai udah kan? Sampai sekarang loh pinjol itu masih bermasalah. Data terakhir kemarin ada itu informasi bahwa korban-korban pinjol ilegal itu semakin banyak, semakin keluar. Bahkan yang tertinggi apa? Profesi pendidik loh. Ya Allah, itu ada coba itu. Walau alam ya data itu statistiknya disebutkan. Kemudian ada pelajar, ada ibu rumah tangga. Suatu fenomena yang itu contohnya. Itu kan negara bang urusannya. Kenapa bisa diloloskan? Kenapa tidak dari Menteri Teknologi itu memblokir dalam artian melihat? Nah sekarang begini. Lembaga pinjol-pinjol ini tadi, lembaga badannya apa dia? Badan usaha kan? CV. Mungkin bisa PT. CV, bisa PT, badan usaha. Bikinnya kemana? Notaris. Masa bikinnya ke kelurahan? Nah, itu. Akhirnya ada suatu persoalan timbul itu, wah, itu contoh konkret. Macam-macam masalah ke depan. Ke depan harus bagaimana dong? Dengan melihat fenomena seperti ini. Bro MGD tadi nyinggung Werda juga ya? Iya, makanya sebelum ke Werda. Kedepannya seperti apa? Ya, karena Werda kan akan jauh lebih luas lagi. Iya. Kalau ngeliat dari MKN ini, MKN tingkat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ini khusus Jawa Barat, kedepannya harus apa langkah yang harus dilakukan? Memberikan pemahaman. Iya. Rasa tidak takut untuk bercerita ke MKN. Menkumham sebagai lembaga eksekutif punya tupoksi. Oke. Tupoksi. Turun tupoksi ya. Nah, termasuk Majelis Kehormatan tadi sebagai suatu organ yang ditentukan oleh undang-undang sebagai delegasi dari Kementerian Kumham sama punya tupoksi juga. Kan? Betul. Nah, di dalamnya ada 3 anggota yang merupakan unsur dari notaris. Oke. Organisasi gitu kan. Nah, otomatis kita juga punya organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Yang dialah anggotanya yang jumlahnya coba 4.000 sekian tadi. Yang harus diberikan perlindungan dan pengayoman. Nah, Kumham sebagai lembaga eksekutif yang melahirkan dalam SK-nya jabatan notaris tadi, gitu kan. Maka pengawasan oleh mereka juga. Kan? Nah, aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement tadi. Ini harus bersinergi. Ini.
Bersinergi dalam tataran tidak hanya di atas kertas, hanya tingkat pimpinan. Iya, iya, Pak. Teknis sampai ke bawah. Ya, kita tidak boleh tidak mendukung pro justisia, Harus. menghalang-halangi nggak boleh. Nggak boleh, harus dukung, itu. harus mendukung. Harus itu kan. Nah, tapi bagaimana teknisnya tadi supaya sosialisasi jalan dan teman-teman tadi misalnya mau diperiksa, nggak terus protes dulu misalnya, wah kita kok dibawa-bawa sih? Kalau nggak ada aktenya baru gitu. Ini ada tadi. Nah itulah karena dia menerbitkan, karena dia memproduksi, dia yang iya. membuat. Nah ada dokumen tadi. Kan APH, Aparat Penegak Hukum, pada saat tahap penyidikan, kan ada mekanisme ininya, aturan mainnya, baik di KUHP maupun di Permenkapnya gitu kan, ada tuh aturan mainnya seperti apa. Mereka lampaui juga prosedur itu tadi kan. Jadi nggak serta-merta simsalabim begitu aja tiba-tiba di tahap ini kok tiba-tiba ada penyidikan ya enggak, itu ada proses. Ya. Nah, kita harus percaya itu menjadi kewenangan berarti penyidik. ke depan menurut Kang Dodi antara penegak hukum, notaris, ya kan? Notaris dengan organisasinya tadi. Kemudian Kumham sebagai SK-nya dan aparat keamanan lah, aparat kepolisian ini bersinergi. Nah, ada sebelum saya masuk ke WERDA, ini kan di organisasi ini untuk hal itu ada beberapa ya, ada beberapa lembaga yang tujuannya sebenarnya buat pengayoman dan perlindungan. Satu, ada yang namanya Dewan Kehormatan Pusat. Dua, ada yang namanya Majelis Pengawas. Tadi yang kita bahas tadi kan. Kemudian ada yang namanya MKN. Ya. Itu apakah perlu banyak lembaga ini untuk melindungi organisasi pengayoman dan perlindungan, atau mempunyai tupoksi masing-masing yang tidak saling beririsan tumpang tindih? Enggak tumpang tindih. Oke. MPPE pertama dari DKP. Jadi gini, kita buka dulu anggaran dasar anggaran rumah tangga Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Oke. Ada organ perkumpulan yang namanya Dewan Kehormatan. Ya, organ ketiga. Ya, nah organ ketiga. Betul. Dewan Kehormatan. Di mana Dewan Kehormatan itu berjenjang. Ya, DKP, DKW, pusat DKP, wilayah DKP, DKW, terus kemudian di daerah DKD. Dia tugasnya apa sih organ itu? Kan ada di anggaran dasar. Penegakan kode etik. Nah, dia tugasnya adalah law enforcement dari kode etik Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Ya, betul. Ya kan? Law enforcement. Jadi artinya setiap pelanggaran-pelanggaran kode etik perkumpulan, yang akan dia yang punya kewenangan memberikan sanksi. Dengan tupoksinya dia. Ada nih, ya kan? Tupoksinya ada. Gitu kan? Nah, ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kan mekanismenya. Ada. Sehingga dipilih pun sama kayak di Kongres. Iya, karena anggota itu nanti. Iya. Nah, jadi anggota sudah mengamanahkan kepada yang terpilih menjadi DKD, DKW maupun DKP. Tapi kenapa sih setiap Kongres itu selalu yang ada di otaknya hanya ketum tanpa DKP? Nggak bisa lepas sebenarnya ini semua ini. Mau ketum, mau DKP, mau. Tapi yang heboh pasti pemilihan ketua umum. Kenapa nggak heboh pemilihan ketua DKP? Apa pemilihan anggota DKP? Karena itu menyangkut kepada kerja. Dulu ingat ya kita pernah diskusi masalah kapal besar, aturan main, ya betul, kan? Ingat. Kita sepakat ini ada nahkodanya, kan ilustrasi begitu ini, ada nahkoda. Tapi di belakang nahkoda ini ada administrator, ya kan? Ada kepala kamar mesin, gitu kan? Istilah ilustrasi kita. Ada kabak-kabaknya lah. Bagian masing-masing. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita perkumpulan ada menetapkan organ yang namanya Dewan Kehormatan. Tugasnya law enforcement terhadap kode etik. Setuju. Kemudian kita sudah menyepakati kode etik itu. Ini namanya profesi ini tadi. Kan saya katakan ada profesi, ada jabatan. Iya. Kenapa kita katakan profesi? Ada organisasinya. Oh, ya kan? Oke. Ada kode etiknya. Ya kan? Iya. Dan kemudian untuk mencapai ada satu keahlian, dan untuk mencapai keahlian itu harus berpendidikan khusus. Wajib MKN. Ya, kuliah MKN. Wajib. Ya kan? Nah, ini adalah suatu konstruksi, ada suatu profesi. Nah, makanya ini wadah profesi. Himna notaris apa? Ya. Nah, profesi juga kan nyebut, jabatan juga kan, menegakkan hukum negara, gitu. Makanya kan? kadang-kadang kalau ini orang-orang yang nggak mudeng, ini sebenarnya profesi jabatan sih. Nah, karena dua-duanya disebut. Dua-duanya ada. Betul. Sebenarnya ada, ya. Itu tadi sebagai jabatan, amanah jabatan kita dengan tugas dan kewenangan notaris. Dari lex generalisnya 1868 KUH Perdata atau otentik.
Lex spesialisnya Undang-Undang Jabatan Notaris. Betul, Ya. UJN. Tugas kita membuat akta otentik dan pasal 15 ayat 2 ya Betul. tentang apa namanya? Prosedurnya, legalisasi, ya, warmaking dan semuanya. seterusnya. Pekerjaannya lah ya. Nah, itu turunannya itu kan. Iya, Pandangan kita ceritanya gitu kan. Nah, jadi pada saat kita menjalankan jabatan sesuai perintah undang-undang, tapi itu adalah suatu keahlian yang kita peroleh dari pendidikan khusus dan kita berkumpul dalam satu organisasi dan kemudian membentuk kode etik, menjadi ada satu profesi juga di situ. Karena Makanya- tidak serta-merta orang itu bisa jadi notaris. Betul. Nah, kemudian kode etik profesi ini tadi yang diatur dalam perkumpulan tadi kan harus ditegakkan. Makanya dibentuknya DKP. Makanya ada organ Dewan Kehormatan. Nah,